Kak. Iya, kemudian melanjutkan pendidikan yang saat ini sedang beliau enyam, yaitu di Dongseo University di Mandatory Korean Language Preparation Program for GKS 2020 Scholar. Ya. Beliau juga memiliki pengalaman leadership, yaitu di Young Southeast Asian Leaders Initiative. The workshop participant sebagai selected as one of Indonesian representative for the fully funded YSEALI Team Education Workshop. Itu pada tahun 2018 di Kamboja. Kemudian di discussion how to solve the STEM education gap in the Southeast Asia region. Kemudian beliau juga pernah mengikuti program kepemimpinan di High School Science Olympiad Club. Itu the Vice Chairman held a Science Olympiad selection at the school level. Kemudian they organize a Science Olympiad for junior high school students for the spectator and competition. Nah, saya ucapkan selamat datang kepada Kak Taufik yang sudah berkenan mengisi materi kita pada hari ini dengan tema Super Mentor. Selamat datang Kak Taufik. Ya, alhamdulillah Kak. Alhamdulillah sehat ya Kak ya. Ya, alhamdulillah. Di Indonesia sendiri gimana Kak? Bagaimana Kak? Di Indonesia bagaimana? Sehat-sehat kan? Oke. Di Indonesia alhamdulillah keadaannya baik, meskipun sekarang ini kita lagi di terpa isu ya, masih isu sebenarnya untuk tanggal 14 besok, khususnya di Jakarta mau ada PSBB total lagi Kak. Baik, langsung saja untuk teman-teman sekalian dipahami dan juga dihayati penyampaian materi yang pada sore hari ini disampaikan oleh Kak Taufik Muhammad Yusuf, atau bisa kita panggil Kak Taufik. Langsung saja kepada Kak Taufik, waktu dan tempat disilakan untuk menyampaikan materi. Oke, baik. Terima kasih waktunya. Mungkin sekarang saya akan coba menampilkan PowerPoint-nya dulu ya, Kak. Oke, sebentar. Oke. Untuk penyampaian materi pada sore hari ini ada beberapa pertanyaan Kak yang nantinya saya akan tanyakan ke Taufik. Ya, boleh, sip. Ini untuk PowerPoint-nya bisa terlihat nggak, Kak? Bagaimana, Kak? File presentasinya kelihatan nggak? Oh ya. Sama suara saya jelas nggak? Suara Kakak cukup jelas. Oke. Kakak mau share screen PowerPoint ya? Iya, ini lagi di-share PowerPoint-nya. Jadi bisa terlihat nggak sama semuanya kira-kira? Untuk sekarang belum nggak. Dan teman-teman yang lain sudah ya? Terlihat Kak. Oke. Ya udah, berarti langsung kita mulai aja ya. Ya. Oke, jadi mungkin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Taufik. Sekarang memang saya sedang menempuh pendidikan bahasa Korea sebelum nantinya melanjutkan S1 insya Allah di KAIS atau Korea Advanced Institute of Science and Technology dengan beasiswa yang bernama Global Korea Scholarship. Seperti yang Kak Dava tadi bilang, saya memang lulus tahun 2017 dan waktu itu memang ngambil gap years 2 tahun ya. Lumayan cukup lama, tidak langsung memutuskan untuk kuliah ke perguruan tinggi dengan berbagai alasan. Dan di antara 2 tahun tersebut, saya memang coba berbagai banyak beasiswa untuk S1 yang saya bisa apply gitu. Dan waktu itu kebanyakan sih memang kalau misalnya untuk beasiswa S1 tuh adanya di Asia. Sebenarnya awalnya saya pengennya tuh study itu di Amerika, di USA, cuman ketika nyari-nyari nih emang susah banget nyari yang full gitu, yang tinggal kita pergi aja dan belajar gitu tanpa memikirkan finansial lainnya. Nah, dari berbagai beasiswa yang saya temui di internet, akhirnya saya mendaftar ke
sebenarnya banyak, nggak hanya cuma 3 ini doang yang saya dapat. Cuman ya alhamdulillah dapat di 3 beasiswa di Asia Timur, di Jepang, di China, sama di Korea Selatan. Terus kalau misalnya yang di China waktu itu dapat dari Chinese Government Scholarship, itu dari pemerintah China. Waktu itu dapatnya di University of Science and Technology of China. Untuk di Jepang sendiri, saya masuknya lewat program GCP atau Global Scientists and Engineers Program Tokyo Institute of Technology. Itu beasiswanya dari pemerintah Jepang, namanya Max Scholarship atau enggak kita sering dengarnya membuka Gakusho. Nah kalau misalnya ke Korea ini beasiswanya namanya GKS, kalau dulu dikenalnya sebagai KGSB atau Korean Government Scholarship Program di KAIST gitu. Nah sebenarnya kenapa sih pengen study abroad? Di sini kan saya sharingnya cuman gimana sih daftar beasiswa S1 di negara lain gitu kan, secara general aja nih, karena memang sebenarnya persyaratannya tuh nggak jauh-jauh beda gitu, cuman gitu-gitu doang. Tapi mungkin adalah pembeda 1 atau 2 di masing-masing beasiswa persyaratannya. Jadi dulu tuh kenapa pengen keluar negeri, memang pas waktu SMA tuh kayak mikir aja sih, gimana nih caranya biar aku nanti habis lulus SMA nggak ngebebanin orang tua lagi secara finansial, karena memang waktu itu kondisi finansial keluarga sedang kurang baik. Kemudian memang dari dulu memang sangat ingin untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, kayak ingin mencoba hal-hal baru, kemudian mengunjungi tempat-tempat baru, belajar bahasa dan budaya baru dan lain sebagainya. Dan to be honest, di Indonesia itu saya ditolak dari perguruan tinggi negeri yang saya pengen waktu itu, ditolak bahkan mungkin 3 kali, SNMPTN, SBMPTN 1, SBMPTN 2. Dan juga harus diingat kalau misalnya universitas itu nggak cuma ada di Indonesia, dan mereka tuh juga punya limit lah ya, makanya karena banyak yang daftar tapi nggak bisa nge-accept semua applicants. That's why aku lebih ke fokus ke gimana caranya ngejar beasiswa di luar dibanding waktu itu memang ngejar PTN di Indonesia. Kemudian di sini paling kayak basic aja ya, apa aja sih sebenarnya yang dibutuhin untuk study abroad, especially buat S1 atau undergraduate degree. Yang pertama pasti akademik ya, academic planning itu biasanya kita dari nilai-nilai raport aja sih, itu kayak ya di sekolah belajar yang baik, karena biasanya ada persyaratan minimal nilainya 80 dari 100, atau mungkin ada juga beberapa beasiswa yang mensyaratkan minimal nilai UN-nya sekian gitu. Itu biasanya beasiswa Jepang. Membuka Gakusho itu dari jalur embassy, dia biasanya mensyaratkan minimal nilai ujian nasional sekian. Saya nggak hafal sebenarnya, karena dulu saya daftar yang ke Jepang itu lewat jalur universitas. Kemudian yang nggak kalah pentingnya itu harus aktif sih, maupun itu dari dari kegiatan organisasi, ekstrakurikuler, terus lomba-lomba kalau misalnya bisa, atau mungkin volunteer activity, exchange program, itu kalau misalnya kalian lebih aktif, itu kemungkinan diterimanya menurut saya lebih tinggi. Karena enaknya itu daftar universitas ke luar negeri atau misalnya program beasiswa ke luar negeri itu si penilainya tuh melihat kita sebagai manusia gitu dalam tanda kutip. Kalau misalnya di Indonesia kan kita masuk universitas biasanya kalau SNMPTN lihat dari nilai doang nih, nilai raport kita gimana, naik atau turun. Kalau misalnya SBMPTN juga cuma tes doang. Nah sedangkan kalau misalnya mau daftar ke luar negeri, itu mereka menilai kalian dari cerita kalian, esai kalian, kelebihan dan kekurangan kalian, ada interview juga, sehingga penilai itu tahu oh ini orangnya kayak gimana nih gitu. Nggak cuma menitik beratkan pada nilai atau skor gitu. Kemudian persyaratan lain biasanya juga ada tes-tes, tapi biasanya tes-tes ini ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat opsional, tergantung program beasiswa yang kalian mau apply. Terus ada esai juga, ini nggak kalah penting, bahkan mungkin salah satu yang paling penting deh di proses pendaftaran beasiswa ke luar negeri. Di esai ini biasanya ada 2 bagian, ada personal statement sama study plan yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Terus ada juga beberapa yang minta CV atau nggak resume dan lain sebagainya, dan ya mostly seperti itu sih. Nanti kita lihat ya requirement-nya, especially dokumen sih, karena dokumen itu
dia kan tahap pertama gitu yang paling penting, jadi memang harus dikuatkan di dokumen. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang masih di SMA, itu tugas kalian adalah gimana cara kalian seaktif mungkin, kayak memanfaatkan waktu SMA kalian sebaik mungkin, biar nanti ketika bikin esai itu kalian punya banyak cerita untuk disuguhkan kepada penyeleksi beasiswa. Nah, terus apa aja sih persyaratan beasiswa untuk luar negeri, terutama untuk S1? Ini sebenarnya basic, karena di berbagai beasiswa juga biasanya minta ini semua gitu. Jadi nggak cuma beasiswa ke Korea doang, ke Jepang doang, ke China, ke Turki, dan lain sebagainya. Tapi biasanya semua beasiswa itu minta poin-poin ini. Makanya saya tulis ini general aja ya. Yang pertama itu saya bagi dua, ada essential requirements sama ada optional requirements. Kalau essential itu dia memang wajib, yang memang harus kalian penuhi, mau nggak mau, usahakan memang harus dipenuhi. Kalau misalnya optional itu dia nggak wajib gitu. Kalau misalnya dipenuhi ya bagus, pasti nambah nilai plus, tapi kalau misalnya nggak dipenuhi juga nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Yang pertama itu pasti ada diploma atau ijazah translated diploma yang sudah diterjemahkan. Nah, untuk penerjemah ini memang ada banyak cara untuk menerjemahkan dokumen kita. Pertama, kita bisa menerjemahkan dokumen kita sendiri. Kemudian setelah diterjemahkan, kita bisa minta cap dari sekolah atau dari institusi yang mengeluarkan, biar ya dianggapnya sah gitu, kita tidak memalsukan data atau apapun itu. Cara kedua itu ada dengan menggunakan jasa penerjemah tersumpah atau enggak, atau ya sworn translator itu biasa disebutnya. Dan ke bahasa apa sih? Ini sebenarnya tergantung negara yang kita tuju. Tapi saya sarankan sih memang untuk ke bahasa Inggris ya, karena lebih general aja gitu, bisa dipakai kemana aja. Terus yang kedua itu ada translated academic report atau transkrip, itu terserah. Kalau kalian mau nge-translate semua rapor kalian dari semester 1 sampai semester 6 atau semester 5 itu bisa. Atau juga mau dibikin transkrip yang lebih singkat gitu, yang cuma selembar, ada semua nilai per semester, itu juga boleh. Dan pastinya ini juga harus dalam berbahasa Inggris. Kemudian yang ketiga itu ada paspor. Sebenarnya paspor ini kayak wajib gak wajib masuknya. Cuman saya sarankan sih kalau misalnya ada waktu, bikinlah paspor secepat mungkin gitu. Karena memang paspor ini bermanfaat banget. Kalau misalnya kalian bikinnya nanti pas misalnya udah lolos sih, sebenarnya juga bisa. Cuman takutnya gitu ada mepet waktunya, jadi agak susah lah gitu. Jadi kalau misalnya punya waktu senggang, bikinlah paspor dari sekarang. Siapa tahu juga nanti ada tiba-tiba kesempatan untuk keluar negeri gitu kan. Kemudian ada surat rekomendasi atau recommendation letter. Ini bagi saya pribadi salah satu persyaratan yang paling susah, karena ketika kita sekolah di sekolah negeri yang mungkin alumni sebelumnya belum pernah daftar beasiswa ke luar negeri atau daftar universitas ke luar negeri, guru-gurunya biasanya kurang familiar. Dan juga kalau misalnya diminta menulis dalam bahasa Inggris juga tidak ada kadang juga menolak gitu maksudnya. Jadi memang agak challenging. Biasanya surat rekomendasi ini kita dibutuhkannya dua deh, biar aman, dua surat rekomendasi dari dua guru yang berbeda, mau itu dari kepala sekolah, mau itu dari guru pelajaran, atau enggak dari homeroom teacher, atau wali kelas homeroom teacher itu. Nah, itu terserah. Yang penting saran saya sih kalau recommendation letter bukan dilihat dari pangkatnya, misalnya dia kepala sekolah atau enggak dia menteri pendidikan, bukan, tapi memang yang lebih baik itu dari guru yang memang dari orang yang sangat mengenal kita gitu, sehingga mereka bisa memberikan penilaian yang maksimal. Itu untuk surat rekomendasi. Dan yang terakhir, yang salah satu paling penting itu adalah essay. Ya seperti yang saya tadi bilang, essay itu ada personal statement sama study plan. Kalau personal statement itu dia lebih menjelaskan siapa kita, kayak memperkenalkan diri gitu. Biasanya isinya itu ada background keluarga, background pendidikan, kemudian ada achievement kalian, ada goals kalian, future plan dan lain sebagainya. Kalau study plan itu lebih ke plan kalian selama study di luar negeri, mau ngapain aja, goals apa aja yang kalian punya, dan bagaimana cara kalian untuk mencapai goals tersebut. Untuk personal statement sih, untuk essay sih ya pada umumnya itu tips dari saya pastinya harus original, harus benar-benar buatan kalian sendiri, dan harus unik.
bukalah esai kalian dengan sesuatu yang benar-benar eye catchy gitu, biar si penilai itu pas baca kalimat pertama kalian tuh nggak mau stop baca, penasaran, wah ini anak kayak gimana sih, jadi mereka tuh bakal baca esai kalian sampai akhir gitu, memang harus menarik banget. Kemudian yang kedua itu jangan lupa dengan struktur penulisan pada umumnya, ada orientation, ada isi, sama ada penutup. Kemudian apa lagi ya, untuk study plan, kalau saya sebenarnya, kalau misalnya untuk S1 kan ada 4 tahun, dulu saya ngejelasinnya kayak per tahun aja. Tahun pertama misalnya goals utama saya apa, dan gimana cara saya untuk mencapai goals tersebut. Dan itu pun nggak usah goals yang muluk-muluk, kalian juga nggak perlu kayak nulis, apa namanya, kayak semua lecture atau courses yang bakal kalian pelajari selama 4 tahun di college, itu nggak perlu. Dan yang realistis aja goalnya, nggak usah yang terlalu susah dicapai, like too good to be true, itu nggak usah. Dan jangan lupa untuk bercerita, jadi memang di sini tuh kayak kesempatan kalian untuk bercerita, jangan cuman kalian mention berbagai adjektif atau kata sifat, contohnya saya orangnya rajin, saya orangnya kerja keras, enggak, tapi kalian ceritakan contoh kalian lagi itu kayak gimana sih, ada cerita apa sih gitu. Contoh kalian pekerja keras tuh kayak gimana sih gitu, jadi instead of mentioning that kalian itu hard worker atau nggak disiplin dan lain sebagainya, bercerita lah gitu untuk di personal statement. Kalau study plan ya memang harus realistis lah ya gitu. Nah, untuk syarat-syarat yang optional yang memang gak wajib, tapi kalau misalnya kalian punya itu bakal ngebantu banget, itu pertama ada language proficiency test. Ini pertama of course lah ya, bahasa Inggris, itu ada TOEFL, IBT sama IELTS. Kemudian yang kedua itu mungkin ada sertifikat bahasa sesuai negara yang kalian tuju. Contohnya untuk ke China, ke Tiongkok itu ada HSK, itu kayak kemampuan bahasa Mandarin. Kalau misalnya ke Korea itu ada TOEIC, Test of Proficiency in Korean. Kalau ke Jepang itu ada JLPT, Japanese Language Proficiency Test, if I'm not mistaken. Kalau misalnya ke negara lain mungkin ada ya, saya juga nggak tahu semuanya, karena waktu saya lebih concentrate di negara-negara Asia Timur. Nah, untuk bahasa Inggris ini yang ingin saya tekankan tuh bab TOEFL, karena yang saya tahu kita tuh di Indonesia lebih taunya TOEFL itu TOEFL ITP yang skor maksimal itu 500 atau 600 sekian. Nah, sayangnya TOEFL yang seperti itu sudah mostly tidak diterima lagi di mana-mana secara internasional. Makanya satu-satunya opsi TOEFL yang bisa diambil itu ada TOEFL IBT atau Internet Best Test yang menguji semua kemampuan berbahasa Inggris dari mulai listening, reading, writing, speaking. Itu sama kayak IELTS. IELTS juga menguji keempat kemampuan bahasa tersebut dan memang harganya cukup mahal. Bagi saya pribadi itu cukup mahal. Mungkin sekarang sekitar 3 juta ya. Ya 3 juta, saya juga nggak tahu, bisa dicek. Apalagi kursnya kalau misalnya makin melemah, itu makin mahal ya. Jadi memang harus dipersiapkan secara tesnya yang pasti, biar kita nggak ngambil lagi. Dan kedua emang secara uangnya, secara finansialnya gitu. Yang kedua ada tes standarisasi atau standardized test. Itu buat S1 sebenarnya yang saya tahu itu ada SAT sama ACT. Basically ini tuh kayak SBMPTN kalau di Indonesia, jadi apa ya, mengukur kemampuan kalian untuk berpikir lah. Dan si SAT sama ACT ini sebenarnya mereka tuh produk Amerika, tesnya Amerika, SBMPTN Amerika lah kasarnya. Cuman memang diterima di berbagai banyak negara gitu. Dan lagi cukup mahal juga biaya tesnya, sekitar 1,5 juta sampai 2 juta, saya lupa. Jadi memang harus dipersiapkan. Dulu juga saya gap year juga alasannya salah satunya karena saya punya financial problem, jadi saya butuh waktu untuk mengumpulkan uang cuma untuk ngambil tes-tes tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada niat sih, harusnya financial problem juga bisa teratasi lah ya, tergantung seberapa besar niat kalian study di luar gitu. Untuk tes standarisasi yang pernah saya ambil itu SAT, dan SAT itu memang tesnya tergantung jenis tes yang kita mau ambil, karena memang ada dua jenis, ada SAT Reasoning sama SAT Subject. Dulu saya ambil dua-duanya. SAT Reasoning sekitar berapa ya, 1 juta something. Kalau misalnya SAT Subject dulu saya ngambil matematika level 2, fisik sama chemistry, itu 3 subjek sekitar 2 juta something, memang sangat-sangat mahal. Jadi
harus sangat dipersiapkan juga tesnya ya. Jangan sampai udah tes mahal-mahal terus nanti nilainya nggak sesuai apa yang kita mau. Tapi terkecuali kalau misalnya kita banyak uang ya nggak apa-apa sih mau ngambil tes berapa kali pun gitu. Tapi saya cukup sekali karena memang sangat mahal gitu. Kemudian si tes standarisasi ini memang sifatnya opsional, tapi kalau misalnya mau ngambil universitas top, especially yang berbau teknik kayak Tokyo Institute of Technology, TAIS kalau di Asia, mungkin kalau di Singapura NTU NUS bisa bantu juga ini. Aku saranin sih kalau bisa ngambil SAT yang subjek gitu, di math level 2, physics or chemistry. Kalau misalnya mau ke US itu sebenarnya dulu wajib kayak salah satu persyaratan yang requirement, tapi yang SAT listening. Cuma kalau nggak salah sekarang itu saya baca di forum-forum gitu udah nggak diwajibin lagi. Pertama gara-gara pandemik jadi banyak jadwal yang di cancel, kedua karena banyak yang protes about tes standarisasi ini. Kemudian yang ketiga ada certificates yang tadi saya bilang ada. Kalau misalnya kalian punya sertifikat apapun itu, maupun itu achievement, misalnya lomba A, lomba B, atau enggak aktif di organisasi, atau enggak mungkin pernah volunteer, pernah ikut workshop di luar negeri, pernah exchange di luar negeri, itu lampirin aja karena itu bakal bantu banget. Yang terakhir itu ada application fee. Application fee ini juga depends on the scholarship program that you wanna apply. For example, kalau misalnya buat Global Career Scholarship itu gratis. Itu gratis, nggak ada application fee, nggak ada uang pendaftaran. Tapi kalau misalnya buat kemarin saya contohnya daftar GSIP Tokyo Institute of Technology, itu bayar 17.000 yen. Tapi kalau kalian dapat itu uangnya bakal dikembaliin kalau dapat scholarship-nya. Jadi memang tergantung. Kalau untuk Chinese Government Scholarship juga free ya. Mostly sih sebenarnya untuk beasiswa yang jalur government itu biasanya gratis, tapi untuk universitas biasanya ada bayar. Especially kalau misalnya mau ke US itu ada application fee yang kalau nggak salah satu unis itu $80. Cuman kalian bisa daftar buat financial aid, tapi itu agak ribet juga lah. Itu sih basically semua persyaratan yang dibutuhkan ketika kita ingin mendaftar, baik itu universitas tanpa beasiswa ataupun beasiswa full ke luar negeri. Oh mungkin dan ada satu lagi itu medical check up ya. Tapi medical check up ini biasanya diminta ketika kita lulus program beasiswanya. Contohnya ketika kalian mau daftar beasiswa ke China, itu memang dibutuhkan medical check up dari awal. Kalau misalnya ke Korea itu medical check up-nya ketika kita ada di second round yang itu tuh kayak udah 90% lulus lah ya, tinggal berangkat ke Korea. Jadi gitu. Karena memang kalau misalnya mau studi di luar negeri harus sehat juga ya, karena cuacanya kan beda di luar negeri. Terus nanti kalau misalnya kita sakitan memang bakal susah juga nanti belajar. Jadi paling itu aja sih untuk persyaratan-persyaratan kalau mau S1 di luar negeri. Kalau misalnya S2 pasti ada lagi ya, karena mungkin fokusnya bakal ke riset, terus tes standarisasinya juga kalau nggak salah beda, namanya GRE atau nggak GMAT, dan saya nggak terlalu paham tentang itu gitu. Oke, next. Sebenarnya ini PowerPoint-nya nggak bakal panjang-panjang kok, jadi mungkin nanti lebih di sesi tanya jawab aja kali ya. Ini yang terakhir nih, slide terakhir dari saya tentang tips dan trik. Pertama itu we have to do our best. Mungkin ini kayak klise banget lah ya. Tapi yang masuk di sini tuh kita harus tahu dulu nih, pertama kita tuh mau kemana, negara apa sih yang kita tuju. Jadi memang harus banyak baca, harus banyak riset. Jangan jadi pejuang yang males gitu. Jangan jadi pejuang yang aduh ini pengen doang nih dapat keluar negeri tapi baca guidelines aja males, nyari informasi di internet aja males. Padahal semua informasi sekarang benar-benar banyak di internet. Jadi kita harus pertama do our best dari hal riset dan membaca. Terus kalau misalnya kita udah punya goals nih, pengen di negara A, terus pengen di universitas A, jurusan apa, terus program beasiswanya apa, itu penting juga ya untuk dicari tahu, biar kitanya nanti nggak bingung gitu. Nah setelah kalian udah tahu nih, misalnya program ini yang mau didaftar, univ ini, jurusan ini, barulah mulai mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Ya walaupun misalnya dokumennya ada yang bersifat opsional, kalau misalnya kalian bisa memenuhi itu, penuhi gitu. Karena memang bakal bermanfaat banget, karena itu juga bisa jadi hal yang membedakan kalian dengan pendaftar yang lainnya. Nah setelah
kalian melakukan semuanya gitu, dari mulai riset sampai pengumpulan dokumen, barulah apply. Ketika apply ya udah gitu, nggak usah pikirin lagi tentang hasilnya gimana nih, lolos atau enggak ya. Kalau saya pribadi sih nggak pernah uh, terlalu peduli dengan hasil. Dulu pernah sih pas awal-awal kayak too ambitious, bisa dibilang kayak kayak terlalu maksakan, lu pengen banget lulus, dipikirin terus setiap hari, dan memang hasilnya negatif. Kalau saya setiap terlalu ambisius atau dipikirin terus biasanya hasilnya negatif. Tapi ketika saya nggak peduli, ya udahlah, yang penting udah daftar, udah melakukan yang terbaik, nggak peduli hasilnya, biasanya saya lolos sih. Dan itu pun kayak kita nggak bakal jadi stres kalau misalnya kita nggak terlalu mikirin tentang hasil. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin. Dan yang terakhir itu start early if you can. Jadi memang sebenarnya untuk pengumpulan dokumen itu nggak terlalu lama lah. 6 bulan juga cukup, bahkan mungkin sebulan 2 bulan juga cukup. Yang lama itu menurutku kayak pengumpulan cerita, karena kan untuk mengumpulkan cerita kalian, untuk ngebikin cerita kalian itu kayak butuh waktu. Misalnya kalian di SMA 3 tahun dari kelas 10 sampai kelas 12 ya, itu yang jadi PR. Jadi memang kalau bisa nih mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda, karena kalau misalnya ditunda-tunda makin kesana tuh makin males. Pernah juga saya mengalami gitu. Jadi itu aja sih tips dan trik dari saya. Dan mungkin kalau misalnya materi dari saya sekian, tentang sekilas tentang bagaimana cara daftar beasiswa S1 di luar negeri. Terima kasih. Terima kasih Kak Taufik. Wah, penyampaiannya sangat detail ya, sangat komprehensif juga. Teman-teman peserta Schoolworks Fest ini bisa benar-benar memahami gitu. Mohon maaf di sini masih rame ya. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan juga nih dari saya Kak Taufik. Iya, boleh Kak. Nah, sekiranya perbedaan apa yang paling spesifik yang membedakan beasiswa yang kakak dapat sekarang ini dengan beasiswa kebanyakan gitu Kak? Perbedaannya sebenarnya yang saya daftar itu mostly juga yang fully funded, yang mengcover semuanya. Cuman memang ada perbedaan lah sedikit. Contohnya ketika di-compare dengan beasiswa Jepang yang kemarin saya dapat, mereka nggak nge-cover uang itu, uang kedatangan ketika pertama kali datang ke negara tersebut gitu. Kalau misalnya beasiswa Korea, dia di-cover. Jadi ketika kita pas datang pertama kali, itu dikasih sejumlah uang kayak untuk adaptasi di awal, sebelum nantinya uang bulan pertama turun gitu. Sedangkan Jepang dan China itu enggak. Terus kalau beasiswa Korea juga di cover secara tiket pesawat, medical insurance. Kalau misalnya Jepang, kalau nggak salah kita memang harus membayar asuransi dari uang bulanan yang kita dapat. Terus di China tuh kalau nggak salah nggak dapet deh, dan nggak dapet tiket pesawat kalau di China. Tapi kalau misalnya dari segi benefit, menurutku sama-sama aja sih. Ada belajar bahasa 1 tahun. Oh ya, dan untuk program Jepang yang kemarin saya daftar memang tidak ada belajar 1 tahun bahasa Jepang, karena saya ngambil jalur universitas yang nanti belajarnya pakai bahasa Inggris. Terus apalagi ya? Oh ya, untuk beasiswa Korea ini juga ada benefit ketika kita lulus nanti, itu dikasih uang bonus juga gitu, sebelum kita pulang ke negara kita atau enggak mau ke negara lain gitu. Itu ada uang bonus sekitar 100 ribuan. Jadi cukup lumayan lah ya. Beasiswa Korea ini kayak memang lengkap banget. Dan sebenarnya beasiswa yang saya apply juga mostly gak ada ikatan dinas. Jadi kalau misalnya kita habis lulus mau pulang ke negara kita masing-masing, boleh. Mau kerja di negara masih kayak Korea, Jepang, atau China juga boleh. Mau pergi ke negara lain untuk melanjutkan studi atau berkarir juga boleh. Jadi memang sangat-sangat fleksibel gitu. Wah, keren banget nih teman-teman yang mempunyai rencana atau study plan untuk kuliah di Korea. Boleh banget tuh tadi dapat uang bonus ya, kayak uang bonus ketika nanti bonusnya lulus. Iya, betul. Nah, untuk teman-teman nih, Kak, sekiranya kalau misalnya teman-teman di sini yang pengen mendaftar beasiswa yang saat ini kakak sedang dapatkan, kira-kira untuk mencari informasinya kemana, daftarnya kemana, itu ada websitenya gitu kan? Iya, betul. Nah, kebetulan nih untuk beasiswa Korea yang S1 nih sedang dibuka, Kak. Baru aja kayak beberapa hari lalu, guidelines yang baru untuk 2021 untuk keberangkatan 2021 baru dibuka, dan bisa kalian temukan di
web study in Korea. Biasanya nanti web kedutaan besar Korea yang ada di Indonesia bakal nge-post lagi, tapi mungkin minggu depan kali ya, saya juga nggak tahu, dan biasanya mereka nanti nentuin deadline-nya. Tapi kalau misalnya udah penasaran dari sekarang nih, apa aja sih persyaratan yang dibutuhkannya, bisa langsung aja ke web study in Korea. Kalau misalnya untuk beasiswa Jepang yang saya kemarin apply itu udah tutup, kalau nggak salah awal September kemarin. Kalau yang China itu biasanya sekitar bulan Februari atau Maret, atau pokoknya awal tahun deh. Jadi memang sebenarnya kita tinggal cari aja sih di Google kalau misalnya mau Global Career Scholarship itu bakal langsung keluar, atau enggak Japanese Government Scholarship, Chinese Government Scholarship itu biasanya keluar. Tapi kalau misalnya mau ke Korea, buka web study in Korea, sama rajin-rajin buka webnya Embassy Korea yang ada di Indonesia. Oke, baik Kak. Nah, kalau untuk di Korea sendiri Kak, kira-kira jenis-jenis beasiswanya ada apa aja Kak yang bisa kita nih orang Indonesia daftar atau apply? Oke. Untuk S1 sih memang yang saya tahu cuman dua. Yang saya tahu ya untuk S1 yang full scholarship itu dua. Pertama, beasiswa yang saya terima, Global Korea Scholarship, karena memang ini beasiswanya dari pemerintah Korea itu sendiri. Yang kedua, saya pernah dengar beasiswa dari KAIS, emang dari universitasnya langsung gitu. Nah, kalau misalnya untuk S2 itu kayaknya lebih banyak deh, Kak. Karena ada juga, kalau nggak salah pernah dengar beasiswa dari profesor gitu. Dulu roommate saya juga dapat beasiswa profesor, dan mungkin beasiswa universitas-universitas lain juga lebih banyak ya kalau untuk S2. Tapi memang untuk S1 itu cukup terbatas sih. Dan yang paling bergengsi sih bisa dibilang yang paling banyak benefitnya yaitu Global Career Scholarship yang dari government Koreanya sendiri. Dan untuk S2 juga mungkin bisa ngambil LPDP ya, yang dari pemerintah Indonesia begitu. Berarti cukup banyak juga ya kayak yang bisa teman-teman kita di sini untuk memilih dan merencanakan studi untuk kedepannya seperti apa, terutama di Korea ya kayak. Nah, kemudian setelah ini teman-teman peserta scholarship workshop festival 2020 boleh banget memberikan pertanyaan. Nah, untuk sesi tanya jawab ini kita membuka satu termin dulu, di mana satu terminnya itu akan kita pilih sebanyak 3 petanya atau 3 pertanyaan. Jadi untuk teman-teman peserta Workfest 2020 yang memiliki pertanyaan, silakan untuk komen di kolom message atau bisa langsung open video dan unmute. Di unmute aja juga nggak apa-apa. Adakah yang ingin bertanya? Ayo. Ini teman-teman yang pengen banget studi S1-nya di luar negeri atau S2-nya di luar negeri. Ini merupakan wadah yang paling tepat banget karena kita akan bisa berbincang secara langsung sama Kak Taufik ya. Kita sharing-sharing sama Kak Taufik, jadi jangan sia-siakan waktu dan wadah ini untuk teman-teman menanyakan studi di luar negeri. Jadi apakah ada yang ingin bertanya? Kami masih menunggu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya nanya nih. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman menyiapkan pertanyaannya ya, kayak saya ingin menanya lagi. Saya ingin bertanya, kalau untuk kita mendapatkan sertifikat bahasa Korea yang mau studi ke Korea nih Kak, itu kira-kira kita tesnya di mana kalau di Indonesia? Sebenarnya saya belum pernah tes di Indonesia karena pertama kali saya belajar bahasa Korea pun pas di Korea. Cuman ada kok di Indonesia yang pernah saya dengar dari teman-teman yang pernah tes di sana, itu ada di UI, ada di UGM. Pokoknya nanti cek aja. Nggak deh, kalau di Jakarta bukan di UI, ada kalau nggak salah sekolah Korea yang di Jakarta gitu. Bisa dicek di websitenya topic.go.kr. Nanti mungkin kita pas daftar itu ada list nih tempat-tempatnya di mana aja, dan untuk biayanya harusnya sih lebih murah ya kalau di Indonesia untuk tes topik itu gitu. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari
absolutely known. Known Oh, ya. absolute. Known atau no one ini, no one kali ya. Absolutely no one. Kak, saya ingin bertanya, buat di Iya. esai, kakak nyantumin rencana-rencana secara detail yang menjurus tentang major yang diambil, Kak. Nah, Mhm. agak bingung soalnya major di kampus pilihan A, B, dan C, majornya berbeda meski masih di division Tentang yang sama yang gitu. sama. Oke. Ya. Sebenarnya aku dulu sih sebenarnya nggak mencantumkan kayak secara detail tentang major aku gimana. Aku lebih ke misalnya ketika tahun pertama S1 tuh mau ngapain sih, ada goals apa, kayak satu goals besar yang ingin aku dicapai ketika tahun pertama, dan gimana cara aku bisa mencapai goals itu di tahun pertama. Terus tahun kedua itu apa, tahun ketiga apa, tahun keempat apa, hingga akhirnya aku nanti ditutup dengan future plan singkat gitu, abis lulus dari universitas nanti. Jadi aku memang nggak sedetail itu. Terus kalau misalnya majornya beda, mungkin bisa dikoneksikan kali ya. Kalau misalnya masih di satu division yang sama sih, harusnya masih mirip-mirip sih, masih bisa dikonek-konekin gitu loh. Mungkin gitu. Aku juga dulu sebenarnya majornya ada dua yang berbeda, dan memang aku konekin aja karena nggak terlalu susah gitu. Oke. Bagaimana? Terima kasih Kak Taufik atas Sip. jawabannya. Untuk kakak absolutely no one, No what? bagaimana? Apakah sudah puas atas jawabannya? Siapa ya Kak Sudah ya, Absolutely No One? Iya. absolutely no one kan? Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Niputu Pratiwi Sukma Antari. Ya, terima kasih Oke. atas pertanyaannya. Dia bertanya, Kak, saya mau bertanya apa saja yang menjadi pertimbangan Kakak saat memilih universitas dan jurusan di Korea. Terima kasih Kak, mohon jawabannya. Oke, pertama saya nge-highlight yang jurusan dulu ya. Untuk jurusan itu memang harus ditanya ke diri sendiri, karena saya juga tidak bisa merekomendasikan ini jurusan yang bagus untuk dipilih loh. Jadi kalau jurusan tuh lebih ke minat kalian apa sih gitu di universitas nanti. Jangan sampai kalian apa ya, bakal nge-spend 4 tahun kalian secara nggak berguna dan melakukan hal yang kalian tidak suka. Jadi kalau misalnya jurusan, memang tanyalah ke diri sendiri, kita senangnya apa sih gitu, kita bisa ngabisin waktu banyak ngelakuin apa gitu untuk jurusannya, karena yang tahu jawabannya kalian sendiri. Nah, setelah tahu jurusan barulah mulai universitas mana yang uh, sekiranya paling bagus untuk jurusan saya, karena dulu saya minatnya computer science, yang hal yang berbau sains, teknologi dan lain sebagainya. Saya mulai riset pertama itu dari ranking universitas, itu juga bisa dicari, ada, tapi web yang saya percaya itu yang QS, Web University Ranking something something, lupa. Saya lihat tuh ranking universitas di Korea gimana, dan dari sana itu yang paling bagus itu untuk jurusan sains dan teknologi itu KAIS memang. Dan setelah itu, jadi emang depends on jurusan. Kalau saya lebih menekankan kepada jurusan, jadi belum tentu universitas yang nomor satu bagus di jurusan yang kalian mau. Jadi aku nyarinya lebih jurusan aku yang paling bagus di mana nih. Setelah itu aku nyari coursesnya, apa sih mata kuliah yang tersedia di kampus tersebut, apakah menarik atau enggak. Terus lihat profesornya, aku sampai lihat profesornya, karena seperti aku bilang dulu, aku pengen banget kuliah di Amerika, dan apa ya, kebetulan di KAIS itu profesornya kebanyakan lulusan dari Amerika, jadi kayak oh ini menarik, kayaknya aku cocok deh di KAIS gitu. Dan juga kan di KAIS nanti belajarnya bahasa Inggris, jadi akan lebih memudahkan bagi saya pribadi. Makanya faktor-faktor itulah yang membuat saya memilih KAIS pada akhirnya. Jadi memang itu tergantung kaliannya masing-masing, dan jangan lupa banyak-banyakin riset gitu. Ketika kita udah tahu jurusan apa, carilah nih jurusan yang kita mau tuh paling bagus di mana. Gitu. Iya, terima kasih Kak Taufik atas jawabannya. Bagaimana Kakak Niputu Pratiwi atas jawaban dari Kak Taufik? Apakah sudah puas? Sudah kali ya. Sudah. Ya, Oke, semoga terima kasih sudah. Kak, sama-sama. Ya, itu tadi jawaban dari Kak Putu, dari Kak Taufik, maaf. Dari Kak Taufik, tergantung kitanya ya. Iya, Tergantung betul. kitanya untuk bagaimana memilih apakah universitasnya terlebih dahulu ataupun dari jurusannya terlebih dahulu. Kalau tadi Kak Taufik melihat jurusannya terlebih dahulu ya, kemudian dari Ya. ini kita melihat mata kuliahnya dan juga profesornya. Hmm. Oke,
di termin pertama masih ada sisa satu pertanyaan. Itu pertanyaan dari Gias Hamasa. Oke. Dia bertanya, apakah sertifikat keikutsertaan seminar-seminar menjadi salah satu faktor pendukung diterimanya seorang beasiswa atau scholarship? Kalau iya, seminar apa aja yang biasanya berpeluang besar, Pak? Mohon jawabannya. Untuk seminar saya juga kurang yakin sih sebenarnya, karena kenapa? Karena mungkin untuk sertifikat seminar itu dalam tanda kutip cukup mudah untuk didapatkan siapapun. Yang penting kita participate ke acara tersebut. Yang mungkin yang sangat valuable untuk dilampirkan ketika daftar scholarship itu memang yang untuk mendapatkannya pun kita butuh effort gitu. Kita butuh bersaing dulu dengan orang lain. Contoh seminar atau workshop yang dulu saya lampirkan itu cuman workshop ketika saya ikut program Wisely, yang memang waktu itu memang ada seleksinya dulu dari US Embassy di Phnom Penh, Kamboja. Jadi siapa-siapa saja yang terpilih untuk pergi ke sana untuk mendatangi workshop tersebut. Jadi mungkin itu kali ya untuk sertifikat seminar. Itu pendapat saya pribadi sih, tapi kalau misalnya memang mau dilampirkan ya kenapa enggak sih. Oke. Ya, terima kasih jawabannya Kak Taufik. Gimana untuk Kak Gias atas jawabannya? Jadi kalaupun ada sertifikat seminar mau dimasukin sebagai faktor pendukung juga tidak apa-apa ya Kak ya. Kalau tidak juga tidak masalah sebenarnya ya. Ya betul, selama tidak ada larangan kenapa enggak sih. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih mementingkan quality dari sertifikat tersebut dibanding banyaknya sertifikat yang saya lampirkan sih. Jadi kalau misalnya 3 atau 4 aja itu juga cukup sebenarnya, kalau misalnya kalian pikir ini sertifikat yang kalian punya itu valuable banget. Iya. Berarti dilihat dari topik ataupun tema dari seminar tersebut yang dibahas mengenai apa dan juga narasumbernya mungkin ya kayak. Iya. Betul. Seminar internasional itu bisa berpeluang itu pasti bantu banget kalau secara internasional juga. Iya. Baik, nah itu Kak Gias jawaban dari Kak Taufik. Semoga puas ya atas jawabannya dan ya harus menyiapkan bekal lebih banyak lagi. Oke, untuk termin yang pertama sudah selesai. Mungkin karena waktunya masih ada, jadi kita buka termin yang kedua, yaitu satu terminnya berisikan 3 pertanyaan atau 3 pertanyaan. Nah, ini masih ada ya pertanyaan dari Umu Afifah. Dari Umu Afifah, dia bertanya untuk medical check. Nah, cek kesehatan nih Kak, apakah berpengaruh terhadap kelulusan jika punya riwayat penyakit tertentu? Oke. Untuk riwayat penyakitnya juga seperti apa sih? Sebenarnya biasanya tujuan medical check up juga kan untuk menjamin bahwa kita tuh sehat gak sih, mampu gak sih, kuat secara fisik, dan mungkin psikologi ya untuk studi di luar negeri. Dan memang biasanya ada beberapa penyakit yang kok gak boleh gitu dibawa ke negara tersebut, apalagi kalau misalnya penyakitnya parah. Tapi untuk riwayat ketika dulu-dulu dan sekarang udah sehat sih harusnya enggak ya. Harusnya nggak bakal masalah. Cuman memang si medical check up ini pasti salah satu pertimbangan lulus atau tidaknya kita, karena si penyeleksi juga pasti ingin meyakinkan bahwa kita tuh mampu nggak sih untuk studi di luar negeri, bukan hanya secara akademis tapi secara fisik gitu. Jangan sampai nanti ketika udah di luar negeri kita sakit-sakitan dan nantinya bakal repot sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Kak Taufik. Nah, bagaimana Kak Umu Afifah atas jawabannya? Sudah puas ya berarti ya? Oke, terima kasih Kak katanya. Baik, wah ada pertanyaan lagi nih Kak dari Mira Herawati Fajrin. Dia bertanya, Kak bagaimana cara kakak beradaptasi di negara luar? Karena kan di sana banyak sekali mahasiswa dari berbagai negara dan budaya yang berbeda. Oh mungkin ini antisipasi kalau culture shock kali Kak. Oh iya. Culture shock. Untuk beradaptasi sih untungnya saya cukup mudah untuk beradaptasi dimanapun, alhamdulillah. Cuman karena mungkin memang itu adalah salah satu yang saya pengen gitu dari study abroad. Saya tuh pengen banget ketemu banyak orang dari banyak budaya yang totally beda sama Indonesia. Saya ingin merasakan gimana sih jadi minoritas itu bagaimana.
Dan gimana caranya? Kalau saya sih yang pasti kita harus jangan malu untuk berteman ya, untuk mencari banyak teman karena kalau kita keluar negeri itu jangan sampailah kesepian, itu jangan jangan banget. Kalau misalnya untuk dari segi makanan itu memang ada orang yang susah beradaptasi dengan makanan baru, ada juga yang mudah. Saya termasuk yang mudah asalkan itu nggak konten pork atau alkohol. Jadi ya memang agak struggling sih, especially buat muslim kalau misalnya mau nyari makanan yang halal, totally halal gitu, yang tersertifikasi. Terus tapi kalau misalnya dari segi budaya sebenarnya ketika kita udah di luar tuh nggak usah takut gitu, nggak seperti yang kita khawatirkan sebelumnya gitu. Jadi bahkan asik lah, itu satu-satunya kayak poin yang bikin study abroad itu valuable banget, yang gak bakal dilupain lah di hidup kita gitu. Jadi kalau misalnya dari segi beradaptasi memang karena saya belum pernah kesusahan dalam segi beradaptasi, juga kurang tahu. Yang penting kitanya fleksibel aja sih. Sebagai individu yang fleksibel, jangan malu untuk berteman, dan dan yang paling penting saling menghargai gitu. Saling menghargai perbedaan. Open minded di sini juga saya sebenarnya kayak bukan berarti mengiyakan segalanya ya, tapi lebih ke menghargai pendapat orang lain, dan kalau misalnya kita nggak setuju juga that's fine, nggak apa-apa. Biasanya orang luar tuh lebih seru gitu, cara berpikirnya menarik. Yang penting kita jangan sampai menyinggung deh, itu sih menurutku. Baik, terima kasih Kak Taufik. Bagaimana Kamira Herawati atas jawabannya? Sudah ya? Paham, Kak. Iya. Terima kasih ya. Ya, Ya, sama-sama sama-sama Mira. Kak. Sama-sama Kamira. Oke. Itu tadi jawaban dari Kak Taufik. Intinya adalah teman-teman harus bisa punya rasa saling menghargai. Iya, itu penting banget, toleransi. Itu penting banget ya kayak, apalagi kan beda-beda budaya gitu. Sebenarnya Ya, untuk orang Indonesia sendiri harusnya sudah bisa paham ya kayak mengenai itu, karena kan di Indonesia sendiri budayanya banyak, bahasanya beragam ya. Harus udah bisa lebih paham mengenai itu kali ya kayak. Ya betul. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Kak Wulan Yunita. Oke. Kak Wulan Yunita bertanya, sempat mendapatkan info jika persyaratan beasiswa itu harus melampirkan surat rekening orang tua, which is itu over US $18,000. Apakah itu benar Kak? Info beasiswanya itu study in Korea. Oh. Oke. Aku sebenarnya mau nanya dulu sih, ini info dari mana? Karena kalau misalnya untuk program Global Korea Scholarship yang benar-benar itu dari pemerintah Korea, itu nggak ada persyaratan rekening orang tua harus berapa. Tapi memang pada umumnya ketika kita mau studi di luar tanpa beasiswa di universitas yang dituju, itu biasanya suka diminta ada rekening orang tua nih sekian banyak uang, itu untuk menjamin kita tuh mampu nggak sih survive di luar negeri gitu, yang totally mungkin biaya hidupnya lebih mahal, biaya sekolahnya pasti lebih mahal dan sebagainya. Cuman ketika kita mau daftar beasiswa full ke luar negeri itu sebenarnya nggak ada harus rekening sekian dolar atau berapa ribu won. Kalau misalnya mau Korea nggak ada, jangan khawatir. Jadi daftar aja karena memang itu gratis, nggak dipungut biaya apapun. Ya paling kalau misalnya biaya yang perlu dikeluarkan itu cuma biaya translate dokumen, biaya ke notaris dan lain sebagainya. Nggak ada biaya pendaftaran, nggak ada juga harus rekening berapa di bank orang tua. Nah, itu dia jawaban dari Kak Taufik. Bagaimana Kak Wulan ya? Berarti Kak Wulan bisa mencari lagi informasinya, nge-browsing lagi informasinya apakah itu benar atau tidak. Iya betul, jangan khawatir. Oke. Di termin kedua ini kita masih ada satu pertanyaan lagi. Ya boleh Kak. Oke, ini ada pertanyaan dari Mr. Simple ya, Mr. Simple. Dari Mr. Simple, kayak judul lagu ya. Who are you, Mr. Simple? Mr. Simple. Oke. Hayong Naros. Saya mau tanya tentang exchange. Saya orang Sunda juga kok, jadi tahu.
yang tentang harus. exchange. Saya sering pengen ikut event internasional Mm-mm. khusus cakupan Asia. Pernah keterima satu Oke. kali dan ternyata asik. Ya Pengen emang kan lagi lagi. kan. Nah ternyata udah ikut tes beberapa kali, bahkan berpuluh-puluh kali, tapi belum bisa goal juga. Stuck banget kayaknya sekarang tuh. Minta nasihatnya dong berdasarkan experience Gomen jika pernyataannya melenceng. Ya kak, Gomen itu. mohon jawabannya kak. Oke, oke. Gomen itu di bahasa Jepang loh, saya Gomen Nasai. Oke, untuk exchange ya, sebenarnya saya juga totally exchange itu baru pertama kali dan saya juga ketagihan. Benar banget. Itu tadi yang kita dapat ketika kita kuliah di luar negeri, exchange di luar negeri itu apa ya, ketemu orang baru yang beda budayanya itu pasti bikin ketagihan deh, percayalah. Dan koneksi itu memang sangat penting ya, jadi memang itu sangat bermanfaat banget ketika kita punya teman dari berbagai negara. Dan itu pernah keterima satu kali juga menurut saya sudah hebat banget sih ya. Tapi kalau misalnya mau lagi, eh, gimana ya? Yang penting daftar sih kalau misalnya saya sih, karena orangnya nggak pernah peduli dengan hasil. Jadi kalau misalnya memang ada kesempatan yang kamu pengen itu ya udah coba aja terus daftar karena kita juga kan nggak tahu rezekinya gimana gitu. Just do your best aja yang kayak saya tadi bilang, nggak usah peduliin hasilnya. Dan ya paling mungkin lebih dikuatin nggak sih di kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan sekarang, terutama biasanya exchange itu lebih suka orang-orang yang melakukan impact gitu, melakukan kegiatan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin dari sana nanti ketika pas kamu daftar lagi, oh ternyata ini anak aktif nih gitu dalam ngebantu orang lain atau enggak dalam apa ya, aktif di organisasi dan lain sebagainya, harusnya itu bisa menjadi nilai plus sih. Kalau misalnya exchange-nya itu juga yang dibiayai secara penuh oleh penyelenggaranya ya. Tapi sebenarnya ada juga exchange yang lebih mudah didapat, tapi memang biasanya bayar. Kita perlu mengeluarkan uang sendiri. Dan kalau saya kan memang sukanya gratisan, dan memang yang gratisan itu sangat challenging untuk didapatkan, jadi memang harus melakukan yang terbaik. Dan terus aja daftar, jangan stop. Karena gimana ya, bagi saya pribadi itu saya lebih nyesal kalau misalnya nggak daftar programnya sama sekali, dibandingkan saya daftar terus gagal. Itu sih kalau menurut. Wah, mantap banget. Terima kasih Kak Taufik atas penjelasannya. Nah, itu Ya, dia dari Kak Mr. Simple. Ya, ini atur siapa nuhun. ini? Ya, misami, Ustaz. sami-sami. Kok Nah, ini Ustaz? saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kak Taufik, yaitu lebih Mhm. baik kita mencoba daripada tidak sama sekali ya, kayak Ya betul. kegagalan juga merupakan apa ya, awal untuk kita dari mendapatkan kesuksesan juga ya, kayak. Betul. Saya juga banyak gagalnya kok sebelumnya, itu benar-benar bantu banget buat Iya. apa ya, uji mentalitas kalian juga. Nggak usah khawatir, jangan takut gagal. Iya. Nah, buat teman-teman, buat kita semua nih, jangan takut untuk gagal. Lebih baik kita coba daripada tidak sama sekali. Nah, Ya betul. ada pertanyaan lagi nih Kak dari Iya dong. Marina Ananti. Kak mau nanya Mhm. tips bikin study plan buat apply beasiswa di luar negeri dong. Terima kasih. Ini sebenarnya udah dijelasin ya Kak tadi tentang study plan itu. Kalau Iya. aku pribadi memang study plan itu nggak yang muluk-muluk itu loh. Nggak, jangan apa ya, misalnya kita punya goals tapi goals itu kayak impossible banget buat capai. Sebenarnya nggak ada yang impossible juga, cuman kalau saya memang lebih, oh ini kemampuan saya segini, saya punya goals ini, gimana cara saya mendapatkan hal tersebut per tahunnya gitu, biar si penilai juga, oh mungkin si anak ini punya motivasi nih dan kiranya bakal sukses ketika dia kuliah di universitas tersebut. Nggak perlu mention courses yang mau kalian ambil di universitas, karena itu kan ngambil courses itu pasti kewajiban yang bakal kalian ambil gitu kan, jadi nggak perlu di-mention di study plan. Kalau menurut aku lebih kayak per tahun, misalnya ketika freshman itu mau ngapain, ketika sophomore year itu mau ngapain, kayak gitu-gitu. Jadi memang aku dulu lebih ke per tahun, ada goals-nya, dan gimana cara untuk mencapai goals tersebut di setiap tahunnya. Nggak usah yang too good to be terus sih, menurut aku semampunya kamu aja kalau di study plan. Dan mungkin harus unik ya, misalnya aku dulu nulis study plan gimana belajar bahasa Korea.
aku lebih kayak ada apa ya, ada teknik-teknik unik yang aku pikirin sendiri yang mungkin itu bisa ngebantu aku lebih cepat belajar bahasa Korea dan bikin si yang penilai itu tertarik, wah ini mungkin anaknya unik nih, jadi pengen dipilih kayak gitu. Harus unik sih. Ya, itu dia penjelasan dari Kak Taufik atas pertanyaan dari Kak Marina. Bagaimana Kak jawaban dari Kak Taufik? Sudah bisa dipahami ya? Oke. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih 9 menit 19 menit ya. Sampai 17.00. Jadi waktu kita masih banyak, masih setengah jam lebih. Jadi buat teman-teman yang ingin masih bertanya, sok dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom message. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Fatima Saadah. Kak mau tanya, biasanya kalau studi keluar kan harus research dulu tentang jurusan yang kita mau. Itu ada di kampus mana aja. Kemudian apakah kakak punya rekomendasi website untuk mempermudah research kita? Mohon jawabannya Kak. Google. Enggak sih sebenarnya, ya pasti Google sih, karena Google pun sangat mempermudah ya. Tapi kalau misalnya yang totally ada semua info, saya belum pernah nemu. Cuman kalau misalnya kalian pengen apa ya, pengen tahu informasi ranking universitas tuh, aku lebih mengacunya pada QS University Ranking. Gitu ada tuh yang 2000, setiap tahunnya mereka update gitu. Aku ranking tuh percayanya cuma itu doang sumbernya. Ada juga ya THE, Times Higher Education, itu juga ada ranking versi mereka. Cuman aku lebih suka ranking versi QS. Itu untuk ranking universitas. Di sana pun rankingnya nggak hanya secara umum di negara tersebut ranking berapa universitasnya, ada juga ranking dari jurusan kalian, jurusan yang kalian mau. Nah, setelah itu, misalnya aku ngelis nih ada universitas A, B, C yang aku mau di negara tersebut. Nah, habis itu aku buka langsung web universitasnya masing-masing. Jadi memang nggak ada jalan pintas gitu. Aku langsung buka di web universitasnya masing-masing, langsung lihat major yang aku pengen itu di universitas tersebut, coursesnya apa aja, menarik atau enggak, terus pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Korea atau pakai bahasa lainnya, kayak gitu-gitu sih. Jadi emang harus itu sih, harus rajin cari sih. Kalau misalnya kita niat itu ketemu, pasti ketemu informasi yang kita butuhin gitu. Jadi memang pertama itu kalau misalnya mau tahu universitas secara general rankingnya gimana, itu di QS kalau aku dulu, dan habis itu langsung ke web universitasnya masing-masing yang dituju. Oke, terima kasih Kak Taufik atas jawabannya. Bagaimana untuk Kakak Fatima? Kak Fatima atas jawabannya, semoga dapat dipahami ya Kak ya. Oke. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Mr. Simple lagi. Oh, halo Mr. Simple. Ya, Mr. Simple. Oke, sok nggak apa-apa. Satu lagi, maaf banget katanya. Website info beasiswa exchange abroad dan lain-lain yang paling lengkap dan bahasa Indonesia katanya. Kadang banyak website tapi bahasa Inggrisnya tuh lebih ke ilmiah juga, jadi susah menerjemahannya gitu. Oh, oke. Untuk yang bahasa Indonesia saya juga nggak tahu, karena mostly saya risetnya pakai bahasa Inggris. Karena kenapa kalau misalnya kalian riset pakai bahasa Inggris itu memang lebih banyak sih menurut aku ya opportunity-nya. Cuman kalau misalnya Indonesia itu kalau nggak salah dulu pernah nemu website Indo beasiswa gitu. Kalau misalnya untuk Inggris dulu aku sebenarnya di USOP gitu, USOP gitu loh. .something aku lupa. Terus apa lagi ya? Biasanya juga nemu di Instagram. Mungkin ada banyak akun-akun yang menyediakan informasi exchange atau enggak beasiswa di luar negeri. Tapi aku saranin sih kalau misalnya nyari informasi itu enaknya pakai bahasa Inggris. Pertama, kita bisa belajar, bisa latihan bahasa Inggris kita lagi. Memang susah. Bagi saya pribadi bahasa Inggris juga tidak mudah. Tapi memang itu tuh kayak challenge tersendiri ketika kita mau study atau mau exchange abroad gitu. Karena memang bahasa Inggris itu penting banget ya, maupun kita tujuannya kemana. Maupun ke Jepang yang memang sebenarnya pakai bahasa Jepang, ke Korea yang pakai bahasa Korea, tapi
memang bahasa Inggris itu modal utama ketika kita mau pergi ke luar negeri. Dan memang biasanya bahasa-bahasanya ilmiah yang agak sophisticated, tapi ya jangan khawatir, kalau nggak paham juga kita bisa translate kok gitu kan. Jadi semangat aja sih. Kalau memang saya dulu lebih nyari informasi pakai bahasa Inggris, karena menurut saya pribadi itu lebih mudah dan lebih banyak informasi yang bisa didapatkan. Oke, terima kasih Kak Taufik atas jawabannya. Nah, Mr. Simple nih sudah dijawab pertanyaannya. Semoga Pak bisa dipahami ya. Iya. Oke, untuk kita mungkin membuka termin pertanyaan lagi ya, karena masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih dari teman-teman peserta. Wah, Masya Allah, antusias sekali untuk sore hari ini. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Gardin Muhammad Andika Saputra. Wah, panjang juga namanya. Kita panggil Kak Gardin ya, Kak Gardin. Kak Gardin bertanya, Kak boleh berbagi pengalaman saat wawancara GKS dulu? Kan kebetulan juga kakak pernah 2 kali mengikuti sesi interview GKS ya, GKS, dan bisa melakukan komparasi di antara kedua pengalaman tersebut. Terima kasih, mohon jawabannya Kak. Ya, untuk interview sebenarnya interview itu totally random sih. Waktu pertama kali saya daftar, memang saya juga ke tahap interview, alhamdulillah. Dan waktu itu saya masih ingat interview saya itu selama 1 jam, sampai yang nganterin saya ke ruang interview bilang, interview kami bertiga itu interview paling lama sepanjang sejarah GKS di Indonesia. Dan itu juga kaget. Dan di tahun pertama itu menurut saya pertanyaannya itu lebih challenging, lebih bikin kita mikir, dan itu unexpected banget. Ada pertanyaan, sebenarnya kan pertanyaan itu biasanya seputar esai, seputar personality kita kayak gimana, cuman waktu itu pertanyaan yang tidak diperkirakan itu kayak, saya muslim kan, gimana kalau misalnya ada temen atau enggak kolega yang lain ngajak budaya minum-minum atau nggak makan pork, gimana tuh kamu menghadapinya, katanya. Terus ada juga pertanyaan yang, roommate kan di luar tuh biasanya kita tinggal di dorm, terus roommate-nya tuh biasanya dari negara lain, gimana cara nge-solve kalau misalnya kalian punya problem sama roommate dan bisa tinggal akur bareng lah ya dengan roommate dengan budaya yang berbeda. Terus banyak, saya lupa. Saya juga sempat pernah ditanya comparison between Korea, China sama Jepang. Itu pertanyaan yang sulit sih. Itu pertanyaan yang sulit bagi saya karena saya pribadi itu biasanya lebih suka Jepang in term of negara ya. Terus apalagi ya, pertanyaan-pertanyaan yang cukup challenging itu ya gimana cara kita nge-solve problem, itu benar-benar sampai waktunya 1 jam ketika wawancara pertama. Sedangkan wawancara kedua itu cuma paling 10-15 menit dan pertanyaannya itu gampang banget. Tentang motivasi ke Korea, tentang jurusan yang mau diambil apa. Ya kayak gitu benar-benar yang dari esai doang, dan saya juga sampai nggak kerasa oh gitu doang ya wawancaranya. Dan pas wawancara kedua tuh cuma 10-15 menit, jadi memang kayaknya tergantung siapa yang wawancara kita. Kalau dia moodnya lagi kepo banget, pengen nanya banyak hal, biasanya antisipasi pertanyaan yang mind blowing lah, yang nggak kita pikirin sebelumnya. Tapi kadang juga santai kok, mostly memang dari esai yang kita tulis, kita memang harus sinkron aja sih sama apa yang kita tulis. Jangan sampai kita pas nulis A, tapi pas interview kok B gitu, jadi nggak konsisten kayak gitu. Tapi jangan khawatir sih kalau misalnya interview tuh, tipsnya memang jangan gugup. Tapi memang pasti gugup kok, itu manusiawi. Dan apa ya, anggap aja si interviewernya itu temen kita aja gitu, tatap aja matanya pas ngobrol, terus jangan lupa senyum, kayak ngobrol aja lah sama temen gimana gitu. Itu sih paling. Oke, terima kasih Kak Taufik atas jawabannya. Bisa dipahami ya Kak Gardin, jawaban dari Kak Taufik. Oke nih Kak, ada lagi pertanyaan dari Desanta Bayes. Kak, minta tips dan trik belajar TOEFL atau IELTS dong. Kalau kakak dulu belajar sendiri atau ambil les juga Kak? Terima kasih. Untuk belajar TOEFL, IBT atau IELTS dulu saya nggak ngambil les karena mahal. Sebenarnya saya tuh kayak struggling banget dengan kondisi keuangan, buat tesnya aja udah mahal banget, jadi saya emang nggak bisa ngambil les.
Dan di kota saya pun dulu kayaknya nggak ada les-lesan deh untuk TOEFL atau IELTS dan sebagainya. Jadi belajar sendiri, karena bener deh sekarang tuh di internet tuh kayak segalanya ada sih. Itu tergantung gimana kita cara ngambil informasinya. Memang kadang juga kalau misalnya nggak ada yang ngebantu juga overwhelm ya dengan banyak banget informasi yang didapetin dari internet. Cuman dulu saya memang mostly banyakin latihan soal sih, tapi saya sempat beli buku di online shop itu sebagai buku-buku latihan soal. Kalau misalnya buat materi tips-tips saya dapat dari YouTube. Ya dari YouTube itu banyak banget yang bagus. Dulu saya pertamanya belajar IELTS, saya lupa sih nama channel YouTube-nya apa. Terus saya juga pindah langsung ke TOEFL IBT karena satu hal yang saya lupa apa itu. Dan kalau TOEFL IBT dulu saya rekomendasi itu YouTube-nya TOEFL Resources, dan Katie TOEFL itu enak banget sih kalau menurut aku. Dan memang sebenarnya di internet juga ada tipsnya, misalnya buat writing nih, even ada pertanyaan yang ada template-nya, aku pakai template itu. Buat speaking juga kayak gimana. Dan buat bahasa Inggris itu untuk ngambil TOEFL atau IELTS itu memang menurut aku ya lebih banyakin latihan dibanding cuman baca buku grammar gitu, karena kalau grammar mah itu kayak bakal lama banget dan kita juga udah belajar lah di sekolah. Dan yang jadi problem sih bagi saya sendiri dan mungkin bagi orang Indonesia pada umumnya itu mungkin di speaking sama writing. Untuk speaking memang saya juga agak kesulitan karena waktu itu tidak ada orang yang bisa diajak speaking bahasa Inggris, jadi saya totally ngomong sendiri dan belum pernah gitu cari orang yang tolong dong nilaiin speaking saya. Sama writing juga belum pernah, tapi memang ada sih banyak tips-tipsnya dari internet gitu. Yang penting banyakin latihan soal, karena ada tipe-tipenya. Misalnya ada soal yang kalau IELTS kan ada fill in the blank, ada true false not given, ada yes no not given yang kayak gitu-gitu. Kalau TOEFL IBT dia basically cuman PG doang, tapi memang ada beberapa juga tipe soal yang saya lupa sih kayak gimana. Jadi itu benar-benar di internet banyak, dan di YouTube juga banyak. Langsung aja search TOEFL IBT IELTS, biasanya yang keluar awal-awal tuh yang sangat direkomendasikan. Tapi memang kalau misalnya punya uang lebih untuk ngambil les, kayak menurut saya ambil aja sih, itu mungkin akan lebih membantu ya. Oke, terima kasih Kak Taufik atas jawabannya. Nah, bagaimana Kak Desanta Bayes? Iya, Google sama YouTube memang the best ya katanya ya. Memang the Jadi best dan banyak, gratis sih. iya the best dan gratis. Jadi bisa diakses oleh kita semua. Asalkan punya kuota ya Kak. Saya punya kuota. Oke, banyak opsi untuk teman-teman, untuk kita semua belajar TOEFL dan IELTS. Apalagi di era pandemi kayak gini, daripada kita di rumah gabut, rebahan, kita bisa belajar cicil-cicil lah, hitung-hitungnya kayak. Iya betul. Karena memang mungkin harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya, biar kita udah bayar 3 juta mahal-mahal terus nanti nilainya nggak sesuai apa yang kita harapin, kan sayang juga ya. Betul banget. Oke. Kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan untuk tulis pertanyaannya di kolom message. Kita tunggu, kita masih buka termin pertanyaan untuk teman-teman semua. Baik, apakah ada lagi? Oke, mungkin teman-teman masih mempersiapkan pertanyaannya. Kalau begitu dari saya saja yang bertanya. Ya boleh Kak. Iya Kak. Kan seperti yang teman-teman ketahui mungkin ya kayak ada beberapa yang kalau kita ikut workshop atau seminar mengenai beasiswa, ada sesekali narasumber itu menyebutkan atau menjelaskan mengenai profesor universitas tersebut atau jurusan terkait gitu. Nah itu bagaimana kalau misal kita untuk mengetahui profesor yang ada di jurusan tersebut, sementara beberapa di website universitas itu tidak lengkap mencantumkan atau apa ya,
menyisipkan informasi mengenai dosen-dosen atau profesor yang ada di jurusan atau kampus tersebut, Kak. Itu bagaimana untuk kita mengetahui informasinya? Oke. Biasanya kalau misalnya yang berfokus pada profesor itu biasanya kalau nggak salah jurusan apa sih mau daftar program S2 sih biasanya karena fokusnya mungkin riset kan ya S2 langsung berhubungan dengan profesor. Cuman kalau misalnya pengalaman saya sebenarnya harusnya bisa ditemukan sih semuanya di website universitas. Tapi kalau misalnya memang nggak ada, mungkin salah satu cara terbaiknya itu adalah dengan menghubungi universitasnya langsung sih. Kayak email universitasnya langsung, kayak mungkin tanyain profesor siapa aja sih profesor yang available di bidang yang saya minati. Cuman biasanya kalau universitas-universitas yang besar, yang top, itu mereka pasti ada list profesornya dan bidang apa yang mereka lakukan, riset apa yang mereka lakukan, jadi harusnya lebih mudah untuk di reach out gitu mereka. Tapi kalau misalnya untuk S1 kemarin, saya juga sebenarnya nggak berfokus pada profesor, karena memang tidak ada keperluan untuk menghubungi para profesor secara langsung, tapi mungkin biasanya untuk S2 itu lebih penting sih. Oke, nah berarti bisa menghubungi universitas terkait ya, kayak Iya, melalui menurut email. saya sih gitu. Tapi Kak, permasalahannya saat ini adalah justru kitanya sendiri yang takut untuk mengirim email ataupun apa namanya menelpon nomor atau kontak terkait. Kadang kita merasa ini kita serius gak ya untuk mengirimkan pesan ke mereka gitu. Nanti kalau misalnya dibalas, kita harus apa gitu. Kebingungan kayak gitu kayak Uh, apa jadi permasalahan saat ini. tapi kalau misalnya untuk menanyakan kontak aja sih harusnya nggak masalah ya. Cuman kalau misalnya memang untuk yang lebih dalam, ketika kita misalnya udah dapat kontaknya nih, terus udah serius dengan bidang yang profesor activity, barulah kalau misalnya udah serius, udah benar-benar, baru memang saya sarankan baru menghubungi profesor tersebut. Tapi harusnya kalau misalnya profesor di luar negeri itu lebih fleksibel sih, kalau mereka tuh mungkin kita bisa nanyain dulu tentang bidang riset mereka gimana. Kalau misalnya nggak match juga sebenarnya nggak apa-apa. Aku rasa sih, dan mungkin ada tipsnya sendiri gimana cara mengirim email yang baik ke profesor yang ada di luar negeri di internet dan lain sebagainya. Karena emang saya juga belum pernah nyoba sih. Oke. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Nah ini Yuk. ada pertanyaan lagi Kak dari Arin Ibrahim. Oh ini Arin Ibrahim ada 2 pertanyaan ini. Langsung saya satukan saja ya. Kak, maaf mau tanya, kalau tujuan awal kita mau ambil S2 hanya untuk menambah gelar, itu salah gak sih Kak? Itu yang pertama. Yang kedua, Kak Arin ini menanyakan apakah Kakak punya rekomendasi untuk TOEFL atau lembaga TOEFL yang bisa kita ikuti Kak? Untuk menambah gelar sebenarnya nggak ada yang salah ya. Maksudnya untuk niat belajar itu pasti nggak ada yang salah. Cuman memang bagi saya pribadi, kayaknya saya tuh lebih ingin mengambil S2 ketika memang saya benar-benar butuh gitu. S2, saya tuh nggak mau ngambil S2 cuman karena saya nggak tahu mau ngapain habis lulus S1. Tapi memang nggak ada salahnya juga sih kalau misalnya kita mau langsung S2, it's not problem. Dan tujuan kita juga untuk belajar, untuk menambah ilmu, untuk menambah pengalaman, pasti nggak salah sama sekali sih kalau menurut aku ya. Kedua, untuk TOEFL, sebenarnya TOEFL itu yang resmi itu dari ITS, mereka penyelenggara resmi, kalian bisa aja langsung buka web ITS, TOEFL, IBT. Nanti biasanya kalau misalnya mau tes itu langsung keluar semua lokasi tempat tesnya di mana. Terus ada lembaga yang memang official yang ditunjuk ITS yang menyelenggarakan TOEFL di Indonesia gitu. Saya juga lembaganya nggak tahu ya, tapi pasti lembaganya itu udah terkenal sih. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya mau TOEFL, ambilnya TOEFL IBT yang memang dia nanti tesnya pakai komputer dan nilai maksimumnya itu 120, dan bukan yang jangan ambil yang maksimal 500, 600 kayak gitu, karena memang itu biasanya sudah tidak diterima lagi ketika kita mau apply ke luar negeri gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Gimana Kak Arin Ibrahim, sudah semoga bisa dipahami ya jawaban dari Kak Taufik. Oke, ini ada
Ya, Ada terima pertanyaan. kasih. Oke, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi dari Dika Ayu. Dika Ayu. Anyong Kak Taufik katanya. Hanya Jika kita ingin mendaftar beasiswa ke suatu negara, baiknya kita perdalam bahasa negara tersebut dulu atau bahasa Inggris dulu ya. Mohon jawabannya, Kak. oke. Baiknya baiknya kalau bisa dua-duanya sih. Tapi kalau aku pribadi bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu lebih internasional, bisa kepake kemana-mana. Dan sebelum datang ke Korea pun aku nggak bisa bahasa Korea sama sekali. Aku baru belajar Hangul, tulisan Korea itu beberapa hari sebelum berangkat. Karena sebelumnya aku pusing milih mau ke Jepang atau mau ke Korea. Tapi kalau bahasa Inggris itu harus memang didalami. Sebenarnya untuk bahasa Inggris itu kalian sebenarnya nggak usah sampai harus bisa kayak native speaker ngomongnya. Yang penting bisa dipahami gitu apa yang kalian mau sampaikan, dan apa ya, banyak-banyak berlatih lah terutama di speaking. Kalau misalnya salah grammar juga nggak apa-apa, vocab juga banyak yang nggak tahu, nggak apa-apa, yang penting kita udah mau ada keberanian untuk ngomong sih dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya aku pribadi, pendapatku sih memang kalau misalnya mau milih di antara dua-duanya itu bahasa Inggris dulu deh yang harus diperbaiki. Karena ini ada pengalaman dulu ketika aku interview tuh bareng temanku tuh bisa bahasa Korea udah jago banget, udah topik level 6 yang paling tinggi, tapi memang bahasa Inggrisnya temanku itu kurang, dan ya dia nggak lolos gitu. Jadi sepenting itu bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya let's say kalian nggak diterima di Korea, bisa ke negara lain, itu pasti kepake banget kalau bahasa Inggris. Oke, terima kasih, Kak. Bagaimana Kak Dika Ayu atas jawaban dari Kak Taufik, bisa dipahami ya, semoga. Oke, ada pertanyaan lagi, Kak, dari Kak Aliviana Gaima. Kak Taufik izin bertanya, menurut Kakak kalau apply GKS tapi jurusannya kayak linjur gitu gimana ya? Linjur tuh lintas jurusan ya atau apa? Iya kayaknya lintas jurusan. Lintas jurusan ya, ya. Mohon Kak jawabannya. Sebenarnya untuk GKS boleh kok lintas jurusan, IPA IPS, IPS IPA, asalkan kita punya alasan yang kuat kenapa sih kita mau pindah jurusan. Terus mampu nggak kita pas pindah jurusan, karena kan nanti bakal ada wawancara atau nggak mungkin di essay benar-benar harus nge-state bahwa kita tuh kayak 100% yakin bahwa kita mau pindah jurusan, karena memang boleh, nggak ada larangan. Dan ada juga beberapa awardee yang pindah jurusan, jadi jangan khawatir, itu pasti bisa asalkan ada reasons yang kuat, sama mampu nggak sih kita kalau misalnya pindah jurusan. Karena pertama kuliah keluar tuh challenging, jadi nggak seindah melihat feed Instagram orang-orang yang kuliah di luar aja. Jadi bahasanya juga nanti bakal berbeda, harus dipikirkan juga kalau misalnya mau lintas jurusan hal tersebut. Tapi memang sangat tidak tidak menutup kemungkinan, boleh kok, bisa ada juga beberapa teman saya yang lintas jurusan dan diterima aja. Cuman mungkin dia memang alasannya kuat kenapa dia pengen pindah jurusan, sama dia mampu seperti itu. Terima kasih Kak Taufik atas jawabannya. Bagaimana untuk Kak Aliviana, sudah paham ya? Ya, sudah paham. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, lanjut lagi untuk teman-teman peserta Schoolwork Fest 2020 yang masih memiliki pertanyaan. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Enggak, 20. Ya, 15 menit lagi untuk teman-teman menyampaikan pertanyaannya kepada Kak Taufik. Bagaimana teman-teman peserta Schoolwork Fest 2020? Apakah ada yang ingin lagi menyampaikan pertanyaannya? Iya, masih ada waktunya nih ya. Iya, masih ada waktunya nih. Yuk, mumpung kita masih dalam satu forum di
Scholarwork Fest 2020 pada sore hari ini bersama Kak Taufik Muhammad Yusuf. Jadi teman-teman jangan sampai menyia-nyiakan waktu dan wadah ini untuk teman-teman menanyakan kegelisahan, menanyakan kebingungan, menanyakan sesuatu yang menjadi permasalahan teman-teman sejauh ini untuk melanjutkan S1 ataupun S2 ke luar negeri. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Absolutely No One lagi. Saat kakak pilih major computer science and engineering, itu yang kakak siapin apa aja sih Kak, terlepas dari course dan juga data tentang university dan profesornya? Terima kasih Kak, mohon jawabannya. Yang saya persiapan apa ya? To be honest, saya juga belum ada background apapun dalam hal komputeran atau programming, tapi memang saya punya interest banget di bidang computer science. Itu kenapa alasan saya memilih jurusan tersebut. Tapi kalau misalnya dari segi persiapan, karena saya milihnya KAIS mungkin ya, dan si KAIS ini sangat merekomendasikan untuk applicants-nya untuk memiliki nilai SAT subject, ya saya ambil SAT subject. Tapi kalau misalnya dari segi bidang computer science-nya sendiri, saya juga bukan orang yang jago banget dalam bidang programming sebelumnya, tapi memang ada curiosity lah di bidang komputer gitu, makanya saya ambil itu. Kan mungkin kenapa kuliah dulu kan pengen tahu sih, tapi sekarang saya sudah mulai nyicil sih belajar programming dan lain sebagainya untuk persiapan tahun depan ke universitas. Dan memang saya cari-cari nih, misalnya profesornya saya tertarik di bidang misalnya AI atau enggak machine learning atau enggak data science. Itu saya lihat background profesornya gimana, risetnya gimana. Tapi kalau misalnya hal lain yang dipersiapkan juga kebiasaan nggak ada sih. Terima kasih Kak Taufik atas jawabannya. Bagaimana Kak Absolutely No One? Apakah Kak Absolutely No One mau ngambil computer science juga? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu dari Kamira lagi nih. Mau nanya halo, lagi. Kamira. Tadi kakak bilang sempat bingung memilih beasiswa di Jepang atau di Korea. Ya kalau boleh tahu, kenapa kakak kira memilih beasiswa di Korea? Mohon jawabannya Kak. Oke, ini sebenarnya susah banget, sumpah serius terbohong. Jadi kayak apa ya? Saya juga termasuk orang yang bisa dibilang overthinking. Jadi waktu itu memikirkan hal ini aja kayak hampir berbulan-bulan sampai benar-benar kepala saya sakit secara physically, itu benar. Memang ada beberapa faktor yang saya pertimbangkan, dan kenapa ini merupakan pilihan yang sulit itu sebenarnya gara-gara pertama faktor negara, yang kedua itu gara-gara faktor jurusan. Jadi sebenarnya kalau negara itu saya pengen banget nih kalau misalnya di Asia Timur tuh di Jepang. Saya pengennya di Jepang karena saya lebih tahu Jepang. Terus kayak Jepang tuh saya pikirnya lebih cantik, negaranya lebih besar, juga lebih banyak yang bisa diekspor. Tapi di satu sisi itu saya itu pengen jurusannya computer science sama bisnis, yang cuman bisa saya ambil kalau saya ngambilnya di KAIS Korea Selatan. Itu pertama dua faktor yang sangat-sangat bikin galau, sulit untuk menentukan pilihan. Jadi kayak ngerasa mau diayunda lah pada saat itu. Tapi ada juga faktor-faktor lain yang memang yang mungkin dari Allah itu tandanya kayak gini gitu ya. Itu ada faktor keuangan, karena sebenarnya untuk walaupun kita mendapatkan beasiswa full itu untuk 1 bulan pertama memang kita harus survive di pakai uang sendiri dulu, karena kan untuk pengurusan akun bank, pengurusan kependudukan itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Jadi uang bulan pertama tuh nggak bisa langsung dikasihin pada saat itu juga. Nah waktu itu Jepang pertama nggak ada uang settlement allowance yang dikasih ketika pertama kali datang, sedangkan Korea ada. Dan waktu itu kalau misalnya untuk survive 1 bulan pertama di Korea, kita paling butuh 4 juta rupiah, 5 juta rupiah, sebenarnya itu juga cukup. Sedangkan Jepang waktu itu univ saya
menyarankan butuh sekitar 100.000 atau sampai 150.000 yen untuk survive di bulan pertama di Jepang. Itu sekitar 10 sampai 20 juta. Dan oke, saya nggak punya uang sebanyak itu. Even kalau pinjam pun memang ada sebenarnya waktu itu yang mau meminjamkan, tapi sayanya sendiri nggak mau lah meminjam uang sebanyak itu. Itu yang pertama. Itu kayak sign juga tentang masalah keuangan. Karena saya pribadi tidak mau memberatkan orang tua ya dari segi keuangan. Jadi memang saya dulu struggling tuh di masalah keuangan. Yang kedua, masalah jurusan yang saya tadi bilang. Saya sebenarnya pengen ke Jepang, pengen banget ke Jepang untuk studi buat S1, tapi waktu itu di Jepang jurusan saya itu cukup unik. Memang sangat menarik juga, tidak kalah menariknya. Cuman mungkin saya masih bingung prospek ke depannya karena jurusan itu cukup unik, transdisciplinary science engineering, di mana saya kayak bakal belajar banyak hal di bidang ilmu pengetahuan alam, sains sama teknik kan, sama engineering. Tapi saya tuh lebih pengen jurusannya computer science sama bisnis. Nah, di Tokyo Institute of Technology saya nggak bisa ganti jurusan nih, jadi cuma jurusan itu doang. Sedangkan di KAIS itu masih bisa fleksibel ganti jurusan. Misalnya pada kenyataannya saya kesusahan di bidang komputer saya masih bisa ganti jurusan gitu, enaknya kayak gitu, lebih fleksibel. Jadi ada 1 poin plus, ada 2 poin plus untuk ngambil Korea, dan tetap 1 poin plus untuk ngambil Jepang. Memang agak susah karena kayak separuh hati itu pengennya ke Jepang, tapi separuh hati itu pengennya ke jurusan computer science sama bisnis. Tapi akhirnya mungkin si kondisi keuangan saya yang akhirnya menentukan saya ke Korea. Itu susah banget juga sih. Sebenarnya memang keputusan yang sangat sulit, salah satu keputusan tersulit dalam hidup saya gitu. Wah, dilema besar sekali ya kayak untuk dilema besar banget Kak. Iya, bahkan saya juga kadang mikir ini bener gak ya keputusan saya kayak gitu-gitu. Sering juga kok mikir kayak gitu. Tapi ya udahlah, Allah udah ngasih apa sih ngemudahin jalannya ke sini. Mungkin ini semuanya terbaik dari Allah. Udah sih pasrah aja doang. Semoga menjadi pilihannya terbaik ya Kak ya. Amin, amin ya Allah. Itu dia jawaban dari Kak Taufik atas pertanyaan dari Kamira. Semoga dapat memahami. Mungkin Kamira juga lagi dilema ini. Milih apa ini? Oh, Kamira mau kemana? Mau kemana ini Kamira? Mau Stanford sama Harvard kayak mau di Ayunda. Kayak mau di Ayunda. Tapi kalau kamu mau di Ayunda masih mending ya, satu negara di Amerika doang. Iya, cuma apa dilema kampus ya. Iya, nggak dilema finansial juga kalau kamu mau di Ayunda kayaknya. Oh iya benar, bisa jadi kan, bisa jadi. Yeah. Oke, waktu kita masih ada 6 menit lagi untuk teman-teman. Mungkin kita bisa menerima satu pertanyaan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya. Oke. Dari Kak Arin, apa ini? Kak, tujuan saya Waseda University sebelah sama Jeroen. Oh, ini bukan pertanyaan. Kirain saya pertanyaan. Semangat. Berarti Waseda itu jalur beasiswa apa ya? Biasanya mungkin kalau Jerome kan dia mid lulusan ya. Yeah. Mungkin bisa ya membuka gakusha, aku nggak tahu sih. Soalnya aku dulu diterimanya di Tokyo Institute of Technology. Institut Teknologi Tokyo lah ya. Institut Teknologi Tokyo. Semoga tercapai ya Kak Arin. Amin. Semangat. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Kiranya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Kak Taufik. Ya, sama-sama. Kita masih memiliki waktu 5 menit lagi. Oke, boleh. Silakan Kak Arin ya, ingin bertanya lagi. Kami tunggu pertanyaannya. Bagaimana sih cara apply ke kampus? Bagaimana sih cara apply ke kampus yang di Waseda atau yang di Korea? Mungkin ini tadi sudah dijelasin sama Kak Taufik ya di awal Kak Taufik menyampaikan materi karena sudah dijelasin. Yeah. Mungkin sedikit Kak, mungkin Kak Arin juga kayaknya baru datang.
Kalau misalnya ke Waseda sih aku nggak tahu ya. Kalau misalnya ke Waseda mungkin bisa. Secara singkatnya Kak. Kalau ke Waseda kayaknya tinggal dilihat aja di universitasnya ada program apa yang kamu tuju, terus siapkanlah berkasnya terus apply. Biasanya kalau misalnya mau langsung apply ke universitasnya kita harus ngirim dokumennya langsung ke Jepang, ke Waseda University. Kalau ke Korea itu waktu itu karena aku daftarnya lewat program Global Korea Scholarship, aku kirim semua dokumen aku ke kedutaan besar Korea yang ada di Indonesia. Kemudian ketika mereka menyeleksi kayak 5 orang yang terpilih itu dokumennya di forward ke Korea, dikasih ke universitas masing-masing yang kita tuju, kita pilih, baru mereka melakukan seleksi hingga akhirnya diumumkan diterima di universitas Korea tersebut. Itu sih simpelnya. Harus tahu dulu program yang mau di-apply-nya apa biar tahu persyaratannya apa. Oke, itu dia jawaban dari Kak Taufik ya. Semoga Kak Arin bisa memahaminya. Lebihnya mungkin bisa mengeksplor atau nge-browsing informasi lebih lanjut lagi ya Kak ya. Yeps, betul. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.57 di sini, 3 menit lagi. Untuk itu mungkin dari Kak Taufik yang merupakan narasumber kita pada acara Scholarship Workshop Festival 2020 yang diselenggarakan oleh sahabat beasiswa chapter Tangerang Selatan, mungkin pada sore hari ini untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mungkin Kak Taufik ingin memberikan motivasi sebagai closing statement kepada kita semua. Oke. Mungkin kalau dari aku pribadi ketika kita punya opportunity atau informasi mengenai beasiswa atau program Christian ke luar negeri dan kita memenuhi kualifikasinya, itu saya sarankan untuk mencoba gitu, nggak usah ngerasa minder, nggak usah ngerasa kayaknya nggak bakal lolos atau dan lain sebagainya, tapi kita harus fokus ke diri sendiri gitu, nggak usah lihat orang lain dan daftar aja gitu, harus berani mencoba dan jangan lupa juga untuk pasti memberikan yang terbaik ketika kita apply apapun itu. Nah, ketika kita sudah itu tidak usah terlalu dipikirkan mengenai hasilnya, berdoa saja dengan cara yang terbaik dan jangan lupa juga kalau misalnya udah ada niatan untuk apply kuliah di luar negeri, itu siapkanlah dari sekarang kalau bisa cicil sedikit demi sedikit dan ya pasti harus mencoba gitu, jangan takut buat mencoba karena walaupun gagal itu benar-benar banyak manfaatnya, banyak pelajaran yang kalian bisa ambil. Kalaupun misalnya berhasil, alhamdulillah, berarti itu kayak rezeki kalian gitu loh. Karena memang banyak juga sih yang nanya, Kak minder nih, aku misalnya nilainya segini, kira-kira bisa lolos ya? Pasti masih ada chance lah ya kalau kita daftar, gak usah minder. Terus hal yang kalian lakukan. Terus jangan compare kalian sama diri orang lain ketika maupun ketika kita daftar beasiswa dan apapun itu sih menurutku ya. Dan jangan takut gagal dan karena gagal tuh bener-bener ngebangun banget. Memang awalnya tuh susah ya, sulit tapi kalian bakal ngerasain deh manfaat dari kegagalan itu apa karena sebelumnya pun saya banyak gagalnya mungkin cerita di sini saya bilang dapat beasiswa A, B, C tapi di balik itu juga banyak gagalnya, banyak kali-kalinya tapi itu tuh benar-benar dulu memang saya juga nggak suka banget gagal tapi akhirnya sekarang menyadari memang itu banyak banget manfaatnya. Jadi ya itu sih pasti good luck kalau misalnya kalian mau daftar apapun yang ingin kalian daftar sekarang, tetap berusaha dan semangat. Semoga bisa mencapai semua mimpi dan cita-cita yang dicita-citakan pastinya. Paling gitu aja sih Kak. Amin, amin Allahumma amin. Terima kasih Kak Taufik atas motivasi dan closing statement-nya untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk Kak Taufik sudah mau menjadi narasumber kita pada sore hari ini pada acara Scholarship Workshop Festival 2020 dari sahabat beasiswa chapter Tangerang Selatan. Baik, untuk itu kesimpulan pada acara sore hari ini yaitu teman-teman peserta jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk terus mencari informasi, menggali terus informasi, untuk mengeksplor informasi, baik itu mengenai jurusan atau kampus, ataupun hal-hal yang menjadi pertimbangan atau pilihan dari teman-teman semua, baik itu menjadi dari tadi persyaratan, ketentuan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Taufik. Untuk itu, apa yang tadi disampaikan oleh Kak Taufik,
Yang penting teman-teman berani mencoba, percaya diri, jangan merasa minder, jangan insecure, jangan Ya, terlalu betul. dipikirkan hasilnya. Yang penting maksimalkan dulu usahanya dan lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Mungkin itu kesimpulan untuk sore hari ini. Selebihnya nanti notulensi akan di-share oleh teman-teman panitia kepada teman-teman peserta supaya bisa lebih belajar lagi apa yang sudah didiskusikan pada sore hari ini. Untuk itu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Taufik atas waktu dan Ya, sama-sama kesempatannya Kak. Terima kasih juga mengisi ya acara ini. bagian-bagian. Iya, ya, terima kasih kembali Kak Taufik. Untuk itu, Kak Taufik diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan Google Meeting ini. Say hi and thanks Oke. to untuk Kak Taufik, teman-teman peserta. Oke, dadah pamit ya. Makasih, Maaf Taufik. kalau ada salah-salah kata. Ya, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat. Dadah, saya izin pamit. Jaga kesehatan selalu ya Kak. Iya, sama-sama yang di Indonesia juga ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Thank you so much. Oke, baik teman-teman peserta Scholarship Workshop Festival 2020. Dengan ini saya Dava Novembri selaku moderator pada sore hari ini mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas kepercayaannya dan kesempatannya untuk memoderatori sore hari ini. Untuk itu saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks you all. Waalaikumsalam. Makasih Babang Dapa. Makasih Babang Dapa. Makasih Kak Dava. Makasih Babang Dapa. Makasih Kak. Nggak ada orangnya, yuk. Bye. Assalamualaikum. 고맙습니다. 안녕. Andaikan aku melayangkan berteman langit lepas, terkadang kita niat ini tak akan selamanya menunggu kita memakukan beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa, kan ku coba lagi, kita menikmati. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa.